Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis masam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Kemudian, terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida. Hingga keluar dari ribosom, proses ini disebut translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein.